Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan waktu luangnya kepada kita. Kita bertemu kembali di Mudarasah Sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengkaji kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mukhtasar Sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, kita masih berada di pemaparan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang ada di tahun ke-8 Hijriah. Setelah kita membahas panjang lebar berkaitan tentang Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, di sana juga ada meninggalnya putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Fathu Mekah, Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, istri dari Abul As bin Rabi'. Sehingga yang tersisa dari putri Nabi dua orang, yaitu Ummu Kulthum, istrinya Utsman, dan Fatimah, istrinya Ali bin Abi Thalib. Kita tidak mengetahui di mana keberadaan Utsman bin Affan ketika Fathu Mekah. Nampaknya kayak Utsman bin Affan tidak ada kisahnya sama sekali. Sedang sibuk merawat istrinya ataukah tidak. Mungkin ikut juga, tapi kita tidak mengetahuinya. Tidak disebutkan oleh penulis. Kemudian di tahun ke-8 Rasulullah tidak menikah lagi ya. Karena udah habis semuanya, istri Nabi ada 11. Istri Nabi Muhammad SAW ada 11 orang. Khadijah, Aisyah, Saudah atau Saudah Aisyah. Kemudian Hafsah dan Zainab bintu Khuzaimah. Rasulullah menikahi mereka di tahun 3 Hijriah. Kemudian di tahun ke-4 menikahi Ummu Salamah dan Zainab bintu Jahsy. Kemudian di tahun ke-5 menikahi Juwairah bintul Harith. Ke-6 tidak menikahi. Tahun ke-7 menikahi Ummu Habibah, Sofiyah binti Huyai, dan Maimunah bintul Harith. Totalnya 11. Adapun selainnya tidak. Dan ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, di tahun ke-8 ini ada perang Hunain. Perang Hunain ini adalah perang yang terjadi setelah Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Syekh rahimahullah, adapun Hunain adalah sebuah lembah yang dekat di Wadi Nakhlah atau dekat di Taif. Intinya sebelah timurnya kota Mekah. Ibnu Ishaq, seorang ahli sejarah, menceritakan ketika suku Hawazin itu adalah anak cucunya Qais bin Ailan, bukan Mudar. Hawazin ini adalah kabilah besar,
tersusun dari beberapa kabilah bawah kecil-kecilnya. Dan di antara dari Hawazin ini adalah Bani Sa'ad yang Rasulullah SAW pernah disusui di perkampungan Bani Sa'ad, tempatnya Halimah Sa'diyah. Ketika suku Hawazin mendengar penaklukan Mekah, Malik bin Auf An-Nasri, yang kala itu belum masuk Islam, dia mengumpulkan orang-orang Hawazin dan Thaqif semuanya. Yang mimpin adalah Malik bin Auf An-Nasri. Ketika memberangkatkan pasukannya untuk menyerang Nabi SAW, Malik membawa semua harta wanita dan anak-anak mereka. Ibarat kata ada kayak dendam gitu karena Rasulullah pernah ke Taif dan Rasulullah pun diusir. Kok tiba-tiba kurang lebih 10 tahun lamanya terdengar bahwasanya Nabi Muhammad menguasai Mekah. Akhirnya nggak rela, dan mereka juga penyembah patung, akhirnya nggak rela kalau Mekah ini dikuasai sama Muhammad. Akhirnya Malik bin Auf meminta seluruh kaumnya untuk keluar bersama harta mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka. Maka tatkala sampainya mereka di Autos, mereka mengurumuni Malik bin Auf. Di antara mereka ada Duraid bin As-Sammah, ada juga Al-Jushami, seorang kakek-kakek laki-laki yang tua renta. Tidak ada yang ia miliki selain ide dan pemikiran. Dia adalah seorang pemberani dan berpengalaman. Kata Duraid, kakek tadi, kalian ada di lembah apa ini? Jawab orang-orang yang dipimpin oleh Malik bin Auf, di Autas, jawab mereka. Inilah tempat terbaik bagi kuda. Tetapi kenapa aku mendengar leguhan unta, ringkikan keledai, tangisan anak-anak, dan embikan domba? Tanya sang kakek. Mereka menjawab, Malik memberangkatkan orang-orang beserta anak, istri, dan seluruh harta mereka. Udah mau melawan Muhammad, betul-betul melawan. Dan jumlah mereka ini banyak ya ikhwah. Jumlah orang-orang Hawazin yang dikumpulkan untuk melawan Nabi SAW sangat banyak. Jumlah mereka ada 20.000. Dan ini terjadi di bulan Syawal ya, hanya selang beberapa hari saja dari Fathu Mekah.
Jadi Malik bin Auf An-Nasri berhasil mengumpulkan 20.000 orang. Maka kakek tadi bertanya, di manakah Malik? Lalu Malik dipanggil. Kakek tadi, Duraid, mengatakan, sungguh hari ini kamu telah menjadi pemimpin kaummu, nak. Dan sungguh hari ini adalah hari yang bisa saja tiada hari lagi setelahnya. Lantas kenapa kau lakukan semua ini? Malik bin Auf pun menjawab, aku ingin di belakang setiap orang ada keluarga dan hartanya supaya mereka berperang demi keluarga dan harta mereka. Agar semangat begitu. Kalau saya cuma membawa pasukan, mungkin nggak akan ada yang semangat mempertahankan istri dan anak-anaknya dan keluarganya. Kakeknya mengatakan, dasar pengembala biri-biri. Adakah sesuatu yang membalik keadaan orang yang kalah? Malik menjawab, sesungguhnya jika kaum bernasib baik, tidak ada yang bermanfaat bagimu selain laki-laki dengan pedang dan tombaknya. Dan jika kamu celaka, kamu pun terhina di hadapan keluarga dan hartamu. Duraid mengalihkan pembicaraan. Apa yang dilakukan oleh Bani Ka'ab bin Kilab? Orang-orang menjawab, tidak ada seorang pun dari mereka yang hadir. Duraid bertanya lagi, baik yang loyo maupun yang bersemangat tidak ada yang hadir. Jika saja hari ini adalah hari kemenangan dan kejayaan mereka, niscaya tidak ada seorang pun dari mereka yang absen. Sungguh aku berharap kalian mengeluhkan apa yang dilakukan oleh Bani Ka'ab bin Kilab. Jadi siapa saja yang hadir? Jawab mereka Amr bin Amir bin Auf dan Auf bin Amir. Kedua anak Amir itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak pula mendatangkan madorot. Komentar kakek tua tadi, Duraid. Wahai Malik, sesungguhnya kamu tidak meletakkan keselamatan Hawazin ke leher kuda-kuda itu sama sekali. Bawalah mereka ke benteng negeri mereka dan daerah tinggi kaum mereka. Kemudian sambutlah esok hari dengan menunggang kuda. Jika saja kalian berhasil, kalian akan menjumpai mereka saat pulang. Dan jika kalian gagal, kalian tidak akan terlalu menyesali karena telah menyelamatkan keluarga dan harta kalian. Ujar sang kakek. Jadi nasihatin gitu loh. Jangan semuanya dikeluarin gitu, 20 ribu orang dikeluarin semuanya anak-anaknya. Jangan, balik. Udah kamu aja dulu yang perang. Malik pun menjawab, demi Allah aku tidak akan melakukannya. Kamu sudah tua renta dan tua pula akalmu. Ngomong seperti itu, lu bayangin. Demi Allah kalian mengikutiku. Wahai sekalian Hawazin, dan aku tusukkan pedangku ini hingga tembus ke punggungku. Siap rela mati begitu. Malik kalau tidak mau ada usulan apapun dari sang kakek tadi. Orang-orang serentak menjawab, kamu sudah menaatimu. Kami semua menaatimu. Duraid berkata, aku tidak pernah menyaksikan seperti hari ini. Aku tidak akan melewatkannya. Nyesel ibarat kata, kok anak muda seperti ini sih? Duhai, kata kakek tadi. Andai aku masih muda di sana, hingga aku bisa melompat dengan cekatan, ku giring ke awan semua cita. Seperti sekawanan biri-biri. Malik pun berseru, begitu kalian melihat mereka, patahkan sarung pedang kalian. Kemudian majulah serentak bagai satu tubuh. Kemudian Malik menyebar mata-mata. Mereka melaporkan kepada Malik dalam keadaan gemetar, karena gemetar dan takut. Malik marah, celaka kalian.
Ada apa dengan kalian? Kenapa kau takut? Mereka pun menjawab, kami melihat orang-orang berbaju putih di atas kuda-kuda belang. Demi Allah, kami tidak akan bisa menahan diri jika tertimpa apa yang pernah engkau lihat. Demi Allah, hal itu tidak menyurutkan tekadnya untuk melanjutkan keinginan mereka. Maksudnya para sahabat. Tatkala Rasulullah SAW mendengar kabar mereka, beliau SAW menugaskan Abdullah bin Hardad al-Aslami untuk memata-matai mereka. Ia diperintahkan oleh Rasul untuk berbaur dengan mereka sampai ia tahu keadaan mereka. Abdullah berangkat dan menyusup sehingga ia pun tahu keadaan musuh. Lantas kembali menghadap Rasulullah SAW untuk mengabarkannya. Menyusup seperti itu. Menjelang keberangkatan, ada yang memberitahukan bahwa Sofwan bin Umayyah yang waktu itu masih musyrik mempunyai banyak baju besi dan senjata. Rasulullah pun berkata, wahai Abu Umayyah, dia udah masuk Islam ya. Kan tadi Abu Umayyah kan mau nyebrang ke laut kemudian disusul sama Umair bin Wahab. Wahai Abu Umayyah, kan udah masuk Islam. Pinjamkan kepada kami senjata milikmu supaya besok kami bisa menemui musuh kami. Kosopkah ini wahai Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, bukan, tetapi meminjam untuk jaminan sampai kami mengembalikannya kepadamu. Jadi Abu Umayyah ini kan anaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf kan kaya. Dia punya banyak sekali baju besi. Dan juga senjata-senjata. Maka Sofwan meminjamkan 100 baju besi berikut senjata secukupnya. Masya Allah. Dan berangkatlah Rasulullah SAW bersama 2.000 orang penduduk Mekah dan 10 orang para sahabat yang bersama mereka. Beliau menaklukkan Mekah. Berarti totalnya 12.000 melawan 20.000. Dan 12.000 ini 10 dari Madinah termasuk orang-orang munafik juga, sama 2.000 dari Mekah. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam. Pemerintahan Mekah diserahkan kepada Attab bin Asid. Attab bin Asid yang tadi yang disuruh Rasul untuk memperbaiki batasan-batasan tanah haram. Nah, ketika mendekati lembah Hunain, mereka turun di sebuah lembah dari lembah-lembah Tihamah yang merongga di kegelapan subuh. Ketika mendekati lembah Hunain, kaum muslimin turun di sebuah lembah dari lembah-lembah Tihamah yang berongga di kegelapan subuh. Jabir bin Abdullah menceritakan, mereka telah mendahulu kami tiba di sana. Jadi Rasulullah kan sama kaum muslimin yang 12.000 pergi ke Hunain. Ternyata musuh itu udah duluan di sana. Dan mereka bersembunyi di celah-celah bukit dan tempat-tempat yang tersembunyi. Mereka sudah siap, sedangkan Rasulullah belum siap dan kaum muslimin. Karena masih waktu subuh begitu. Demi Allah, tiba-tiba kami dikejutkan oleh serangan mendadak yang dahsyat sekali. Mereka menyerang serempak memporak-porandakan kaum muslimin. Pasukan kaum muslimin kocar-kacir dan mundur tanpa ada yang menoleh kepada yang lain. Langsung balik semuanya ke arah Mekah. Rasulullah berjalan ke arah kanan seraya berseru, wahai kaum muslimin, wahai manusia, kemarilah, aku ini Rasulullah, aku ini adalah Muhammad bin Abdullah. Yang tersisa bersama beliau hanyalah segelintir sahabat muhajirin dan ahlul bait beliau. Mereka lah orang-orang yang bersabar. Demi Allah, orang-orang yang baru kembali dari kekalahan mereka setelah mereka mendapat tawanan di sisi Rasulullah SAW. Sebelumnya mereka merasa bahwa jumlah mereka banyak tuh. Sebab
kehancuran atau hampir kalahnya kaum muslimin kala itu apa? Mereka ini ujub, bangga diri. Sebelumnya ketika kaum muslimin merasa bahwa jumlah mereka banyak, mereka berkata, tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Ibarat kata tuh orang-orang Quraisy ya, mereka itu kan berbangga. Dulunya kan menghancurkan nabi, ini itu nabi gitu kan. Sampai akhirnya bisa memiliki pasukan dengan jumlah yang banyak banget, 12.000. Hari ini kita tidak akan kalah karena kekurangan jumlah pasukan. Maka terjadilah ujian dari Allah lantaran ucapan mereka itu. Ibnu Ishaq mengisahkan kembali. Ketika pasukan Islam kocar-kacir, beberapa tokoh Mekah yang memendam dendam dalam diri berujar. Di antaranya Abu Sufyan, ia berkata, kekalahan kalian baru berakhir di tepi laut. Jabalah bin Hambal berseru, lihatlah sirnanya sihir hati hari ini. Saudaranya Sofwan bin Umayyah waktu itu masih musyrik berkata, diam. Semoga Allah merobek mulut kalian. Demi Allah. Dipimpin oleh seorang laki-laki dari Quraisy lebih aku sukai daripada dipimpin oleh seorang laki-laki dari Hawazin. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Syaibah bin Uthman al-Hajabi beliau bahwa pasca penaklukan Mekah, aku berjalan bersama orang-orang Quraisy menuju Hawazin. Siapa tahu aku punya kesempatan untuk membunuh Muhammad sehingga menjadi orang yang berjasa membalaskan dendam semua orang Quraisy. Kukatakan, kalaupun semua orang Arab dan non-Arab telah mengikutinya, aku tetap tidak akan mengikutinya selamanya. Saat perang berkecamuk, Rasulullah turun dari Bighal, peranakan unta dan kuda dan keledai. Beliau turun dari Bighal beliau dan menghunuskan pedang. Awalnya naik, akhirnya turun. Aku mendekati beliau untuk melaksanakan keinginanku membunuh. Kuangkat pedangku hingga aku hampir berhasil menebas Muhammad. Tiba-tiba kulihat api menyerangku seperti kilat. Hampir saja mengenaiku. Kututupkan tanganku di mataku lah. Takut terkena api tadi. Rasulullah menoleh kepadaku dan manggilku, hai anak muda, sini. Aku pun mendekat. Beliau mengusap dadaku seraya berdoa, ya Allah, lindungilah ia dari setan. Demi Allah, sejak saat itu beliau lebih aku cintai daripada pendengaran, penglihatan, dan diriku sendiri. Masya Allah. Doa Nabi diberkahi Allah. Kemudian beliau bersabda, mendekatlah dan berperanglah. Mendekat. Ayo kita berperang. Aku pun maju di depan beliau dan kumainkan pedangku. Allah Maha tahu bahwa aku lebih suka menjaga beliau dengan diriku. Andaipun saat itu aku berjumpa dengan ayahku, niscaya aku hunuskan pedangku ke arahnya sehingga ia akan menjadi korbanku karena ayahnya kafir. Demikian itu semua orang-orang kembali dan menyerang musuh secara serentak. Kudekatkan Bighal Rasulullah SAW kepada beliau sehingga beliau menaikinya. Naik wahai Rasul. Rasulullah SAW mengikuti pasukan dari belakang hingga mereka berpencar ke segala penjuru. Setelah itu Rasulullah SAW kembali ke perkemahan dan memasuki tenda. Aku pun turut masuk dan tidak ada orang lain selain diriku. Aku sangat ingin melihat wajah beliau karena begitu gembira. Beliau SAW bersabda, wahai anak muda, apa yang Allah kehendaki untukmu lebih baik daripada yang kamu kehendaki untukmu sendiri. Abbas berkisah,
Abbas paman Nabi ya. Aku selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu aku seorang yang bertubuh besar dan bersuara keras. Melihat kocar-kacirnya pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru, kesinilah, wahai manusia, aku ini Nabi yang tidak berdusta. Aku ini keturunan Abdul Muttalib. Kesinilah, kesinilah. Kulihat tak seorang pun kembali, kata Abbas. Lantas beliau berkata, wahai Abbas, panggillah para sahabat yang ikut berbaiat di Hudaybiyah di bawah pohon. Jumlah mereka 1.400 orang. Maka Abbas pun bersuara lantang, wahai sahabat yang ikut berbaiat di Hudaybiyah. Wahai sahabat yang berkomitmen kepada surat Al-Baqarah. Ada yang ingin memutar untanya namun tidak bisa. Maka ia ambil senjatanya dan langsung turun dari untanya. Udah gak pakai unta, lari. Ia mencari jalan menuju suara panggilan. Mereka berdatangan dari berbagai arah seraya menyeru, kami datang, kami menyambut seruan. Abbas terus mengumandangkan, wahai sahabat yang ikut berbaiat di Hudaybiyah. Wahai sahabat yang berkomitmen kepada surat Al-Baqarah. Semuanya langsung menjawab, kami datang, kami menyambut seruan. Kemudian, jadi susah ya ikhwah, karena memang 10.000 pasukan, kebanyakan mereka balik ke Mekah, ibarat kata berbalik ke arah barat. Kalau dia mau ke timur ngikutin Nabi, susah ontanya karena rame kan, semuanya lari begitu. Ketika sudah terkumpul sekitar 100 orang, semua bergerak maju. Ketika sudah terkumpul 100 orang, semua bergerak maju dan perang pun tak terelakkan lagi. Awal seruan adalah wahai sahabat Ansar, wahai sahabat Ansar, dan akhirnya adalah wahai Bani Harith bin Khazraj. Mereka adalah orang-orang yang terkenal sabar di medan peperangan. Jadi dipanggil. Nah, habis itu berperang dan menang. Di dalam Sahih Muslim disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memungut segenggam kerikil lalu melemparkannya. Ngambil segenggam kerikil lalu melemparkannya. Segenggam kerikil lalu melemparkannya ke arah musuh sambil berseru, binasalah kalian. Kalau di perang Uhud Rasulullah ngambil apa? Ngambil pasir. Perang Badar. Ketika perang Badar Rasulullah ngambil pasir dan disiramkan. Kalau ini di perang Hunain Rasulullah mengambil kerikil lalu dilemparkan ke arah musuh 20.000 orang loh. Sambil berseru, binasalah kalian demi Rabb Muhammad. Mereka hanya beliau lempari dan kulihat senjata tajam mereka jadi tumpul seketika dan kemenangan mereka sirna. Padahal tadi yang balik sama Nabi cuma sekitar 100 orang saja. Ibarat kata sedikit banget. Karena memang Allah menurunkan bantuan kepada Nabi berupa malaikat. Kemudian Rasulullah juga itu tadi kerikil dilemparkan. Kena senjata mereka tumpul nggak bisa buat ngapa-ngapain. Ketika orang-orang musyrik terkalahkan, mereka datang ke Taif. Udah tumpul, bingung, akhirnya mereka pun balik. Ayo mundur, masuk ke Taif, masuk ke Taif, masuk ke Taif. Di Taif itu mereka punya benteng gede, besar. Ayo masuk, semuanya langsung balik. Mengarah ke Taif. Bersama mereka ada Malik bin Auf, sebagian mereka berkemah di Autas. Rasulullah mengutus Abu Amir al-Ash'ari memimpin pasukan untuk mengejar musuh yang bergerak menuju Autas. Ia bertemu dengan sebagian mereka dan terjadilah pertempuran. Musuh dapat dikalahkan namun Abu Amir terbunuh. Bendera pun dipegang oleh Abu Musa al-Ash'ari yang masuk Islam tahun ke-7 ya sama Abu Hurairah.
Manakala kabar itu sampai kepada Rasulullah SAW, beliau berdoa, "Ya Allah, ampunilah Abu Amir dan jadilah ia lebih utama dibandingkan makhlukmu yang lain pada hari kiamat." Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengumpulkan tawanan dan ghanimah. Kumpulkan tawanan dan ghanimah. Jumlah tawanan mencapai 6.000 orang. Sedangkan ghanimah terdiri dari 24.000 ekor unta dan 40 ekor domba dan 4.000 uang perak. Berarti yang kabur berapa? 20.000 jadi 66.000. Jadi 6.000 itu kemungkinan besar anak-anak dan istri-istri ya. Kemungkinan sih seperti itu. Jadi sisanya berapa? 14.000. Ya 14.000 laki-laki mungkin. Malik bin Auf sih nggak mau ngikutin kakek-kakek tadi ya. Selama belasan hari Rasulullah menanti-nanti kedatangan orang-orang Hawazin untuk meminta keluarga mereka yang tertawan beliau pun membagi-bagikan tawanan dan ghanimah. Mula-mula beliau membagikan ghanimah para mu'allaf. Oh ini sebenarnya ini ntar ini. Kisahnya Rasulullah ngejar dulu ke perang Taif. Tapi Syekh langsung menyebutkan pembagian ghanimah. Pembagian ghanimahnya dibawa ke Ji'ranah dan Rasulullah mengejar ke Taif, perang Taif, baru habis itu pembagian ghanimah. Tapi tidak masalah. Intinya perang yang tadi 6.000 tawanan, kemudian 24.000 ekor unta, 40.000 ekor domba, 4.000 uqiyah, mata uang terbuat dari perak, itu dibagi-bagikan sama Nabi kepada para mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Para mu'allaf adalah orang-orang yang pertama mendapatkan bagian. Rasulullah memberi Abu Sufyan 100 ekor unta dan 40 uqiyah. Kedua putranya Yazid dan Muawiyah juga diberi bagian yang sama dengan ayahnya. Hakim bin Hizam diberi oleh Nabi 100 ekor unta, sepupu keponakan Khadijah ya. Ia meminta tambahan 100 ekor lagi. Dan Nabi pun memberikannya. Jadi Hakim bin Hizam dapat 200 ekor unta. Ibnu Ishaq menyebutkan nama-nama mereka yang mendapatkan 100 ekor unta dan yang mendapatkan 50 ekor. Disebutin sama Ibnu Ishaq. Tapi nggak disebutin sama Syekh Muhammad bin Abdullah. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Zaid bin Thabit untuk menghitung ghanimah dan tawanan. Zaid bin Thabit, bukan Zaid bin Harithah ya. Kalau Zaid bin Harithah sudah meninggal di perang Mu'tah. Lantas Nabi membagi-bagikannya kepada pasukan. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Asim bin Umar bin Qatadah, dari Mahmud bin Labid bin Abu Sa'id Al-Khudri. Oh, bukan dari bin. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Asim bin Umar bin Qatadah, dari Mahmud, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat Nabi berkata, ketika Rasulullah membagi-bagikan ghanimah kepada orang-orang Quraisy, orang-orang yang mu'allaf, baru masuk Islam, dan kabilah-kabilah Arab, sedangkan para sahabat Ansor tidak mendapatkan apapun, sebagian mereka gelisah. Banyak ucapan simpang siur, sampai ada yang berkata, demi Allah, Rasulullah telah berjumpa dengan kaumnya. Jadi melupakan gitu. Ibarat kata apa sih, kayak dituduh apa, sepah, apa sih namanya, sepah manis, apa itu namanya, yang peribahasa itu loh, sudah menghisap kemudian dibuang gitu. Kemudian demi Allah, Rasulullah telah berjumpa dengan kaumnya.
Jadi udah melupakan kita orang-orang Ansor. Sa'ad bin Ubadah mendatangi mereka lantas menghadap Nabi SAW menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW. Beliau bertanya, kamu sendiri bagaimana Sa'ad? Ia menjawab, wahai Rasulullah, aku hanyalah bagian dari kaumku. Ya kepengen lah, siapa sih yang nggak dapat ini? Ghanimah banyak banget loh, 24.000 onta, 40.000 ekor domba. Masa betul-betul nggak dapat? Maka Rasulullah SAW bersabda, jika demikian kumpulkan kaummu di tenda ini. Ayo kita rapat, kumpulkan. Beberapa orang muhajirin datang. Saat membiarkannya sehingga mereka masuk. Beberapa orang muhajirin datang. Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan Sa'ad bin Ubadah membiarkannya sehingga mereka masuk. Datang juga yang lain namun ditolak Sa'ad. Begitu semua sudah terkumpul saat memberitahu Rasulullah. Jadi hanya beberapa orang muhajirin yang diperbolehkan masuk. Beliau masuk. Setelah memuji Allah dengan pujian-pujiannya yang pantas untuknya, beliau bersabda, wahai sekalian sahabat Ansor, apakah desas-desus yang telah sampai kepadaku merupakan suatu perasaan yang kalian rasakan pada diri kalian? Maksudnya Rasulullah tabayun begitu. Benarkah apakah kalian mengharapkan duniawi? Bukankah ketika aku datang kalian masih dalam keadaan sehat, kemudian Allah memberikan hidayah kepada kalian dengan perantara aku? Bukankah ketika itu kalian merasa sengsara, kemudian Allah mencukupi kalian dengan perantara aku? Bukankah ketika itu kalian saling bermusuhan, Aus Khazraj, kemudian Allah mempersatukan hati kalian dengan perantara aku? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya amat pemurah dan paling utama. Apakah kalian tidak menjawab perkataanku, hai orang-orang Ansar? Tanya Rasul. Dengan apa kami menjawabmu, wahai Rasulullah, sedangkan milik Allah dan Rasulnya saja semua kemurahan dan keutamaan. Mereka balik bertanya. Beliau menjelaskan, Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah, sekiranya kalian mau, tentu kalian akan mengucapkan seperti ini. Sehingga kamu jujur dan kejujuranmu diakui. Kalian akan mengatakan kepadaku, hei Muhammad, engkau datang kepada kami sebagai orang yang didustakan, lalu kami mengakui kebenaranmu. Hei Muhammad, engkau datang kepada kami sebagai orang yang dihinakan, lalu kami orang Ansar membelamu. Hei Muhammad, engkau datang kepada kami sebagai orang yang terusir, lalu kami memberi tempat kepadamu. Hei Muhammad, engkau datang kepada kami sebagai orang yang menderita, lalu kami menyantunimu. Apakah kalian merasa jengkel kepadaku karena aku tidak mendapatkan sejumput sampah duniawi yang dengannya aku ingin menjinakkan suatu kaum yang baru saja memeluk Islam dan aku serahkan kepada kalian keislaman kalian, kata Rasulullah. Hai orang-orang Ansar, apakah kalian tidak ridha orang-orang pergi bersama onta-onta dan domba-domba, sedangkan kalian bersama Rasulullah SAW, tempat tinggal kalian? Ini bolehnya apa, ikhwah? Memberitahu kepada orang lain nikmat yang diberikan. Tapi tujuannya tidak sombong ya. Jadi Rasulullah SAW kan menampakkan, aku ini Rasulullah loh. Kalian apa nggak kepingin
mereka pulang dengan harta, kalian pulang dengan aku. Tapi Rasulullah nggak sombong di sini. Ibarat kata, kalau misalkan ada guru antum, dia menampakkan, aku ini ustadz kamu loh. Aku ini guru kamu yang mengajarkan kamu dari nol. Aku ini yang mengajarkan kamu bahasa Arab, bisa baca kitab. Kamu bisa ini. Aku yang mengajarkan kamu tauhid. Aku yang mengajarkan ini. Kok kamu seperti ini kepada aku? Nggak punya adab sama sekali. Ini hukumnya boleh. Asalkan tidak sombong ya. Nah, jadi mengingatkan kepada sang murid akan nikmat yang Allah berikan kepada murid tadi dengan merantara guru. Ini juga sama. Rasulullah SAW mengingatkan pada orang Ansor akan nikmat Allah, diutusnya Rasulullah di sisi mereka, begitu. Tinggal antumnya aja, apakah antum seperti orang Ansor apa enggak? Kalau antum seperti orang Ansor, antum nggak bakalan suudzon kepada guru antum yang mengatakan seperti itu. Nanti, emangnya kayak nggak ada ustadz lain aja selain antum, kan ustadz lain banyak gitu kan. Ya terserah antum gitu. Itu nikmat yang Allah berikan. Apakah kalian merasa jengkel kepadaku karena tidak mendapatkan sejumput sampah duniawi yang dengannya aku ingin menjinakkan suatu kaum yang baru masuk Islam? Kata Rasulullah itu cuma kepengen ngasih menguatkan hati mereka biar masuk Islam. Karena Abu Sufyan, dia kan antum tahu sendiri, ketika Fatu Mekah, dia masuk Islamnya kayak terpaksa begitu. Hakim bin Hizam juga. Dikasih 200 ekor unta, 100 ekor unta. Dan aku serahkan kepada kalian keislaman kalian. Apakah kalian tidak ridho? Wahai orang Ansar, orang-orang pergi bersama unta dan domba mereka, sedangkan kalian pergi bersama aku, Rasulullah, ke tempat tinggal kalian. Rasulullah ini nggak sombong ya, Rasulullah ini menampakkan, ini loh nikmat Allah, karena terkadang itu ikhwah, kita ini membutuhkan menampakkan nikmat gitu. Karena kan manusia itu kan kebanyakan itu la ilaha illallah. Kebanyakan manusia itu kufur nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Kalau seandainya kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Kebanyakan manusia itu zalum, kafur. Paling banyak berbuat zalim dan kufur nikmat. Banyak nikmat Allah ini terkadang ini tidak bisa dilihat begitu, nggak bisa dirasakan. Entah apa yang membuatnya. Mungkin dosa atau gimana sampai. Karena kalau dilihat nikmat tuh banyak. Di antara nikmat guru antum. Antum dekat sama seorang guru, itu nikmat dari Allah. Antum diajari sama guru antum dari nol, dari misalkan huruf hijaiyah sampai ini tuh nikmat yang Allah berikan kepada antum melalui guru antum, nikmat ilmu. Sama orang Ansor tadi mendapatkan nikmat dari Allah berupa Nabi Muhammad. Sedangkan guru antum, ustadz antum, dia ini sebagai pewaris para nabi, bukan warisan yang mengambil warisan Nabi Muhammad SAW. Kadang kita perlu menampakkan itu kepada murid kita nikmat yang Allah berikan kepada mereka melalui kita, seorang guru, seorang ustadz. Begitu seperti Nabi tadi. Tapi nanti kalau ada yang mau suudzon ya silahkan. Wah ustadznya sombong nih, ya terserah ente. Dan tidak menutup kemungkinan orang-orang Ansor juga ada yang berfirasat seperti itu. Karena nggak semua orang Ansor itu orang bagus. Gitu. Kan ada orang munafik juga. Antum kira 10.000 orang itu semuanya muslim yang datang menaklukkan kota Makkah? Enggak, ada orang-orang munafik. Suudzon sama Nabi SAW. Karena ridhon nasi ghayatun la tudrak. Semua manusia itu nggak bisa mencintai kita. Nggak ada orang itu mencintai kita, sekalipun jamaah kita, sekalipun mad'u kita. Nggak ada semua orang itu pro sama kita, cinta sama kita. Enggak. Sudah sunatullah. Walastu binajin min maqalati ta'inin walau kuntu fi gharin ala jabalin wa'ri wa man dhal ladhi yanju minan nasi saliman walau khafa anhum baina khafiyatay nasri. Kemudian kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yang kalian bawa pulang lebih baik daripada yang mereka bawa.
Nikmat Rasul, nikmat kamu ini bertemu Rasul, nikmat kamu ini mendapatkan hidayah dari Allah melalui Nabi Muhammad, itu lebih baik hai orang Ansor daripada Abu Sufyan dan yang lainnya cuma mendapatkan duniawi. Kemudian Rasulullah mengatakan, sekiranya bukan karena hijrah, niscaya aku menjadi salah seorang Ansor. Rasulullah mengatakan, kalau seandainya nih, kalau disuruh milih orang Ansor atau orang Quraisy, Rasulullah milih orang Ansor. Sekiranya orang lain berjalan di sebuah lembah atau lereng gunung, sedangkan orang-orang Ansor berjalan di lembah yang satu atau lereng gunung yang lainnya, niscaya aku, kata Rasulullah SAW, menempuh jalan yang ditempuh di lembah yang orang-orang Ansor melaluinya. Ansor adalah baju dalam, sedangkan yang lain hanyalah baju luar. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada orang-orang Ansor, kepada anak cucu mereka. Maka orang-orang pun menangis. Air mata membasahi jenggot-jenggot mereka. Yang muhajirin cuma sedikit saja di kemah tadi, kebanyakan orang Ansor. Lantas mereka berkata, kami ridho mendapatkan Rasulullah sebagai bagian dan jatah kami. Rasulullah SAW keluar dan mereka pun bubar. Ayo bubar. Seorang wanita, Syaimah bintil Harith, saudara sepersusuan Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, aku saudaramu, aku saudarimu, saudari sepersusuan. Kau masih ingat gak? Ini dari dulu kala ketika Anda di Halimah Sa'diyah, gitu. Saya saudarimu sepersusuan, gitu. Anaknya Halimah, anaknya Haris. Maka beliau membentangkan selendang, Masya Allah, dan mempersilahkan duduk di atasnya. Silahkan. Lantas beliau bersabda, jika kamu mau, kamu akan mulia di sisiku. Ini mahramnya loh ya, mahramnya kan sepersusuan. Dan jika kamu mau, aku akan memberimu bekal dan kamu bisa pulang kembali kepada kaummu. Masya Allah, Rasulullah langsung ingat ya. Aku memilih engkau, beri bekal dan engkau pulangkan aku kepada kaumku, wahai Rasul. Rasulullah memenuhinya dan dia pun masuk Islam. Syaimah bintul Harith. Rasulullah SAW memberinya 3 orang budak laki-laki. 3 orang budak laki-laki, seorang budak perempuan, unta dan kambing. Masya Allah. Nah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lanjutkan. Pembebasan tawanan Hawazin. Jadi 6.000 ditawan. Utusan kabilah Hawazin datang kepada Rasulullah SAW. Jumlah mereka ada 14 orang. Mereka memohon supaya sanak saudara mereka yang menjadi tawanan dan harta mereka dikembalikan. Beliau menjawab, bersamaku adalah orang-orang yang bisa kalian lihat. Sesungguhnya perkataan yang aku sukai adalah yang paling jujur. Anak-anak dan istri-istri kalian atau harta kalian yang lebih kalian sukai? Mereka menjawab, kami tidak bisa membandingkan keturunan kami dengan apapun. Rasulullah SAW bersabda, setelah aku selesai mengerjakan sholat zuhur, berdirilah kalian dan berserulah, sesungguhnya kami memohon kepada orang-orang mukmin dengan pertolongan Rasul dan memohon kepada Rasulullah dengan pertolongan orang-orang mukmin supaya sanak saudara kami yang tertawan dikembalikan. Maka setelah Rasulullah SAW melaksanakan sholat zuhur, mereka berdiri dan mengucapkan kalimat yang diajarkan Rasulullah tersebut. Setelah mereka mengucapkannya, Rasulullah menjawab, tawanan yang ada padaku dan ada pada Bani Muttalib, maka itu milik kalian, ku kembalikan maksudnya. Dan aku akan meminta kepada orang-orang untuk kalian. Jadi tadi udah dibalikan begitu. Kalau antum perhatikan tadi ya, jadi Hawazin ini memang kan ada Bani Sa'ad ya. Bani Sa'ad ini keluarganya Nabi gitu. Sallallahu alaihi wasallam.
Serentak sahabat Muhajirin dan Ansor berkata, yang ada pada kami adalah milik Rasulullah. Masya Allah, keimanan mereka. Kalau udah Rasulullah ngomong, ya udah mereka ini kan. Arqa bin Habis berkata, aku dan Bani Tamim tidak. Uyainah bin Hisn juga berkata, aku dan Bani Fuzairah tidak. Abbas bin Midras berkata, aku dan Bani Salim tidak. Ya orang namanya orang baru masuk Islam ya ikhwah. Tiba-tiba Bani Salim menyahut, yang menjadi milik kami adalah milik Rasulullah. Ibarat kata tadi kan diminta 14 orang, minta tawanan 6.000 orang tadi loh, tapi kan udah dibagi-bagi sama Nabi gitu kan. Muhajirin Ansor udah silakan ambil wahai Rasul. Arqa nggak mau, Uyainah bin Hisn nggak mau, Abbas bin Midras nggak mau juga. Kemudian terjadilah ada cekcok antara Abbas dan Bani Salim. Bani Salim mengatakan yang menjadi milik kami adalah milik Rasulullah. Kita balikan saja ke Rasul, silahkan diambil tawanannya. Kemudian Abbas pun mengatakan, kalian menghinakanku, kalian menghinaku, gitu. Rasulullah pun tampil dan bersabda, mereka ini telah datang sebagai muslimin. Rasulullah pun tampil dan bersabda, mereka ini telah datang sebagai muslimin dan aku pun telah menunda pembagian tawanan anak dan istri mereka. Jadi yang unta-unta udah dibiarkan, harta dibiarkan gitu kan. Tapi Rasulullah menunda pembagian istri dan anak-anak Bani Hawazin. Pun aku telah meminta mereka untuk memilih. Bagi mereka anak-anak dan istri tak dapat dibandingkan dengan apapun. Maka siapa saja yang mendapat bagian anak dan istri mereka, orang-orang Hawazin, dan hatinya rela mengembalikannya, maka lakukanlah. Karena kan udah masuk Islam begitu kan. Sedangkan yang lebih suka memegang haknya, aku minta untuk mengembalikannya kepada mereka. Dan akan diganti dengan setiap tawanan 6 kali harta rampasan yang Allah anugerahkan kepada kita. Masya Allah. Jadi nggak jadi orang tapi apa? Dikasih hewan atau apa gitu. Unta. Nah, 6 kali lipatnya loh. Orang-orang menjawab, kami telah tulus menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, sungguh aku tidak tahu siapa di antara kalian yang tulus dan yang tidak. Menunjukkan Rasulullah tidak mengetahui perkara gaib ya. Karena itu hendaklah kamu kembali sehingga ketua-ketua kalian menyampaikan kepada kami keputusan kalian. Akhirnya semua tawanan wanita dan anak-anak dibebaskan dan adalah Nabi SAW memakaikan kain dari kopti kepada tawanan jatah beliau. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membahas hikmah dari Fathu Mekah. Intinya setelah Fathu Mekah ini banyak orang masuk Islam, Masya Allah. Berkenaan dengan sampai nanti ketika perang Tabuk, perang tahun ke-9 terakhir Nabi, Rasulullah membawa pasukan 30.000. Itu bisa bayangin 30.000 pasukan kaum muslimin. Ya walaupun banyak dari orang munafik. Hikmah Fathu Mekah kata Syekh. Berkenaan dengan Fathu Mekah yang dituntaskan oleh Rasulullah SAW bersama kaum muslimin ada satu hikmah, yaitu Allah menunda hati orang-orang Hawazin terhadap Islam. Yang demikian itu supaya ghanimah mereka menjadi ganjaran bagi orang-orang yang terlibat dalam Fathu Mekah. Paham ya ikhwah? Jadi kenapa kok Hawazin ini tidak langsung diperangi sebelum Fathu Mekah? Karena Allah itu ingin Fathu Mekah dulu, mereka capek-capek, mereka ini baru habis itu mendapatkan ghanimah besar dari Hawazin. Dan juga supaya tentara Allah memenangkan kekuatan yang belum pernah dijumpai oleh kaum muslimin sebelumnya, sehingga tidak ada seorang pun dari orang Arab yang mampu menandinginya, Masya Allah. Juga supaya kaum muslimin merasakan pahitnya kekalahan pada awalnya meskipun kekuatan mereka maksimal. Itu banyak hikmahnya ya di perang Hunain ini. Nah, supaya menunduk lagi kepala-kepala yang tegak
dengan Fathu Mekah dan tidak memasuki tanah haramnya sebagaimana Rasulullah memasukinya dalam keadaan menundukkan kepala. Jadi kan tadi kan yang Quraisy sudah banyak masuk Islam. Yang Rasulullah SAW juga membawa 12 ribu pasukan. Nah, jadi ada hikmahnya. Biar Allah itu tidak menjadikan orang-orang itu kayak bersikap sombong begitu ya, ikhwah. Sehingga ketika mereka masuk ke kota Mekah setelah perang Hunain itu mereka masih tetap dalam keadaan apa? Menundukkan, tidak berbuat sombong. Nah, Rasulullah kan ketika masuk ke kota Mekah kan menaklukkan kota Mekah, beliau merunduk kepala beliau, tawadhu. Sampai hampir-hampir janggut beliau menempel pada pelana kudanya. Kok kuda sih? Kan Rasulullah pakainya onta. Sebagai wujud ketawaduan beliau kepada Rabb-Nya. Juga untuk menunjukkan kepada orang-orang yang berkata, hari ini kita tidak akan kalah karena kekurangan jumlah pasukan. Tetapi kemenangan itu hanya datang dari Allah. Dan bahwa orang yang menghinakannya tidak ada yang menolong selain dia. Padahal tadi kemenangan tadi melalui Allah, melalui Nabi dan 100 orang kan, dimenangkan oleh Allah SWT. Dan seterusnya. Dan hikmah juga bahwa kabar kemenangan hanyalah meluapi orang-orang yang sadar. Dah terakhir, pembahasan adalah perang Taif. Perang Taif. Perang Taif itu sebenarnya lanjutan dari Hunain. Jadi Hunain, kemudian Taif, kemudian pembagian Ghanimah, baru habis itu balik ke Mekah untuk umroh Ji'ronah. Perang Taif sangat panjang sekali. Perang Taif menjelang keberangkatan ini tahun terakhir ya. Peristiwa terakhir di tahun ke-8. Perang Taif menjelang keberangkatan menuju Taif di bulan Syawal tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW mengutus Tufail bin Amr ad-Dawsi masuk Islam di tahun ke-7 ya bareng sama Abu Hurairah untuk menghancurkan Zulkafain, berhala Amr bin Hammah ad-Dawsi. Beliau juga memerintahkan supaya mengerahkan kaumnya untuk berkumpul dengan beliau di Taif. Segera Tufail berangkat dan menghancurkannya. Ia pun meletakkan api di wajah Zulkafain seraya berkata, "Wahai Zulkafain, aku bukanlah penyembahmu. Kelahiran kami lebih dahulu daripada kelahiranmu. Kamu kan di Pahat." Itu kan. Kini akulah yang menyalakan api di hatimu. Setelah itu Tufail bersama kaumnya yang berjumlah 400 orang segera menemui Nabi SAW. Mereka menjumpai Nabi di Taif setelah beliau berada di sana selama 4 hari. Tufail datang dengan membawa dabbah, kendaraan berperisai yang dapat dimasuki orang-orang hendak melakukan penyerangan ke benteng dan manjanik, alat pelontar batu. Ibnu Sa'ad menuliskan, saat mereka kalah di Autos, mereka memasuki benteng dan bersiap-siap untuk berperang. Rasulullah SAW mengikuti mereka dan berhenti di dekat benteng Taif dan mendirikan kemah di situ. Mereka menghujani pasukan Islam dengan anak panah begitu dahsyat seakan-akan hujan belalang. Beberapa prajurit Islam terluka dan 12 orang meninggal dunia. Lantas Rasulullah SAW naik ke tempat sekarang berdiri Masjid Taif di sana.
Jadi ada Masjid Taif yang tinggi dan mengepung mereka selama 18 hari. Beliau melempari mereka dengan manjanik dan beliaulah orang Islam pertama yang menggunakannya. Beliau juga memerintahkan untuk menebang pohon-pohon anggur milik orang-orang Taif. Ketika pasukan Islam menebanginya, mereka memohon kepada Nabi supaya pohon-pohon itu dibiarkan untuk Allah dan untuk keturunan mereka. Rasulullah SAW pun bersabda, baiklah, aku biarkan pohon-pohon itu untuk Allah dan keturunan kalian. Seseorang yang ditugaskan Rasulullah SAW berseru, budak manapun yang turun dari benteng dan menyerah kepada kami, maka dia merdeka. Balasan budak menyambut seruan itu. Belasan budak menyambut seruan itu. Di antara mereka ada Abu Bakrah bin Masruh yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Lantas beliau menyerahkan masing-masing mereka kepada seseorang laki-laki Muslim yang menjamin kehidupannya. Allah belum menghendaki penaklukan Taif. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Khattab supaya mengumumkan kepada seluruh pasukan untuk berkemas-kemas meninggalkan Taif. Orang-orang terguncang. Mereka berkata, kita kembali padahal Taif belum ditaklukkan wahai Nabi. Rasulullah SAW bersabda, baiklah, silahkan kalian bersiap-siap untuk perang. Mereka kembali berperang, namun banyak dari mereka yang terluka. Lalu Nabi SAW bersabda, sungguh kita akan pulang insya Allah. Mereka bergembira karenanya, dan mereka pun bergerak pulang sementara Rasulullah SAW tertawa. Suruh diikuti Nabi malah nggak mau, nah. Semangat perang. Ketika mereka berjalan pulang dan merasa sedikit, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mengucapkan, kami orang yang kembali, kami orang yang bertaubat, kami orang yang beribadah, dan kami orang yang memuji Rabb kami. Ada seorang yang berkata, wahai Rasulullah, berdoalah untuk kecelakaan kaum Thaqif, penduduk Taif. Maka Rasulullah pun berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang-orang Thaqif dan datanglah mereka. Jadi diminta berdoa kejelekan, tapi Rasulullah malah mendoakan kebaikan. Rasulullah SAW menuju Ji'ranah. Lantas dari sana menuju Mekah dengan berpakaian ihram untuk melaksanakan umrah qadha, lalu pulang ke Madinah. Kok umrah qadha sih? Maksudnya umrah qadha apa? Umrah qadha. Ya Allah, bukan umrah qadha. Ini gimana sih ini penerjemahnya? Fadakhala minha ila Makkata muhriman bi'umratin faqadaha. Umrah Nabi itu cuma ada 3. Kalau penerjemahnya nggak paham ya wis. Makanya kita bertanya umrah qadha. Kenapa kok di qadha? Emangnya sebelumnya pernah umrah terus nggak jadi gitu? Umrah qadha kan terjadi di tahun 7, ini kan tahun 8. Padahal nih terjemahannya. Rasulullah menuju Ji'ranah, lantas dari sana menuju mereka dengan berpakaian ihram untuk melaksanakan umrah qadha, lalu pulang ke Madinah. Allah musta'an. Padahal qadha di sini fi'il madhi. Fa qadhaha, maka Rasulullah pun menyelesaikan umrah begitu. Bukan umrah qadha, kan orang ya, tapi kalau orang awam, makanya ini perlunya apa? Antum tuh belajar bahasa Arab. Kalau antum cuma fokusnya ke terjemah, emangnya siapa yang menjamin penterjemah itu betul-betul menguasai? Terjemah itu susah. Enggak cuma sekedar pintar bahasa Arab, tapi butuh apa?
ilmu yang dia ingin terjemahkan gitu. Kalau dia mau menerjemahkan nahwu ya harus paham ilmu-ilmu nahwu. Kalau mau menerjemahkan sirah juga harus memahami dulu biar tidak salah gitu kan. Jadi arti faqadaha maka Rasulullah pun menyelesaikan umrohnya. Haknya kembali kepada umroh. Qadha sebagai fi'il madhi. Bukan melaksanakan umroh qadha. Nah, kemudian ada pembahasan khusus Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan Ibnu Ishaq meriwayatkan Rasulullah SAW tiba di Madinah dan Tabuk pada bulan Ramadan. Rasulullah tiba di kota Madinah dan Tabuk pada bulan Ramadan. Pada bulan itulah utusan Tsaqif menemui beliau. Berarti ini udah tahun ke-9 dong. 9 apa ya? Pokoknya Rasulullah umroh itu bulan Dzulqa'dah. Habis itu balik ke kota Madinah, ya Dzulqa'dah kalau nggak Dzulhijjah. Ibnu Ishaq meriwayatkan Rasulullah SAW di Madinah dari Tabuk pada bulan Ramadan. Pada bulan itulah utusan dari Tsaqif menemui beliau, kisahnya ketika Rasulullah meninggalkan mereka. Urwah bin Mas'ud mengikuti jejak beliau sehingga bertemu beliau sebelum masuk Madinah. Antum masih ingat Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ketika sebelum Sulhul Hudaybiyah, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini kan pernah mengatakan kepada Quraisy, ya menceritakan pengalaman Urwah pernah bertemu dengan Nabi, ketika Nabi meludah ke kanan langsung sahabatnya mengambil, meludah ke kiri langsung diambil ludah Nabi. Masih ingat kan? Nah, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi dia masuk Islam nih. Jadi Urwah bin Mas'ud mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW sebelum beliau masuk ke kota Madinah. Ia menyatakan keislamannya dan meminta izin untuk kembali menghimbau kaumnya supaya masuk Islam. Rasulullah SAW mengatakan bahwa dalam diri mereka masih ada gelora penolakan. Urwah menjawab, wahai Rasulullah, aku lebih mereka cintai daripada anak-anak gadis mereka. Dan memang Urwah seorang yang mereka cintai dan taati. Kemudian Urwah pulang dan menyeru mereka kepada Islam dengan harapan mereka tidak menyelisihinya, mengingat kedudukannya di hadapan mereka. Jadi Urwah ini petinggi begitu. Petinggi orang-orang Tsaqif. Nah, ketika Urwah berada di tempat yang tinggi untuk memberikan bimbingan kepada mereka, tiba-tiba mereka melepaskan anak panah dari berbagai penjuru. Ia terkena dan terbunuh karenanya. Dia masuk Islam, dia mau menyuruh dakwah, Rasulullah bilang, ntar dulu deh gitu. Karena Rasulullah melihat masih ada penolakan mereka. Dakwah si Urwah di tempat tinggi langsung dipanah dan meninggal dunia. Masya Allah, terbunuh. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya ada yang menanyainya, apa pendapatmu tentang darahmu? Ia menjawab, kemuliaan yang Allah anugerahkan kepadaku dan kematian sebagai syahid yang Allah peruntukkan bagiku. Yang terjadi padaku hanyalah yang terjadi pada orang-orang yang terbunuh jalan Allah bersama Rasulullah SAW sebelum beliau meninggalkan kalian. Karena itu kuburkan aku bersama mereka. Maka mereka pun menguburkan bersama mereka para sahabat yang gugur ya meninggal dunia di Taif tadi. Nah, banyak dari mereka yang menduga Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaannya di tengah-tengah kaumnya seperti penduduk Yasin di tengah-tengah kaumnya. Antum baca surat Yasin, di sana ada kisah. Jadi ada beberapa orang mendakwai kemudian dibunuh. Kemudian Urwah juga sama. Selama 1 bulan orang-orang Tsaqif berdiam pasca terbunuhnya Urwah. Jadi pemimpin mereka marah, mereka bunuh sendiri. Mereka mengadakan pertemuan. Menurut mereka tak akan sanggup untuk berperang melawan orang-orang Arab di sekitar mereka yang telah masuk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah SAW.
Karenanya mereka bersepakat untuk mengirimkan utusan menemui Rasulullah sebagaimana dulu pernah mengutus Urwah. Mau masuk Islam gitu di tahun ke-9 ya. Dan mereka pun nanti masuk Islam. Mereka meminta Abdul Yalil bin Amr untuk mewakili mereka. Ia menolak karena takut akan diperlakukan sebagaimana Urwah telah diperlakukannya. Katanya, aku tidak mau, kata Abdul Yalil. Kecuali jika kalian menyertakan beberapa orang bersamaku. Lantas mereka sepakat untuk menyertakan 2 orang dari Ahlaf dan 3 orang dari Bani Malik. Di antara mereka ada Utsman bin Abul As. Ketika sampai di sebuah sungai di dekat Madinah, mereka bertemu dengan Mughirah bin Syu'bah. Ia sangat ingin menyampaikan kabar gembira kedatangan mereka kepada Rasulullah. Mughirah bertemu dengan Abu Bakar dan berkata, aku memintamu dengan nama Allah, janganlah kamu mendahuluiku menemui Rasulullah SAW sehingga akulah yang berbicara dengan beliau. Mughirah menuruti pesan Abu Bakar As-Siddiq, lantas menemui teman-temannya, ia beristirahat siang bersama mereka, ia mengajari mereka bagaimana memberi hormat kepada Rasulullah, namun mereka tetap memberi hormat kepada Rasulullah dengan cara jahiliyah. Rasulullah SAW menyediakan tenda di sisi masjid untuk mereka. Jadi di sisi masjid itu ada tenda-tenda buat menyambut orang-orang yang tinggal di sana sementara untuk belajar Islam. Di antara permintaan mereka adalah hendaknya berhala Lata dibiarkan untuk mereka. Lata itu kan di Taif ya. Tidak dihancurkan selama 3 tahun. Rasulullah SAW tidak menyanggupinya, nggak boleh, harus dihancurkan. Mereka memintanya untuk dibiarkan selama 1 tahun. Tetapi Rasulullah tetap tidak menyanggupinya, nggak boleh, harus dihancurkan segera. Sampai akhirnya mereka meminta 1 bulan saja. Dan Rasulullah pun tidak menyanggupinya. Bahkan dalam satu waktu tertentu. Rasulullah nggak mau. Ini bentuk apa ikhwah? Rasulullah itu betul-betul memerangi kesyirikan. Selama memiliki kekuatan ya udah dihabisi. Nggak bisa negosiasi. Ya 1 tahun, 3 tahun dong berhala Lata. Kami masuk Islam tapi jangan dihancurkan. 1 tahun, 1 bulan nggak boleh. Bahwasanya mereka menginginkan hal itu supaya mereka selamat dari serangan orang-orang bodoh dari mereka dan para wanita. Mereka tidak ingin membuat mereka bersedih karena kehancurannya. Sampai Islam masuk ke dalam diri mereka. Rasulullah SAW tetap tidak bisa menerima alasan mereka dan mengutus Abu Sufyan bin Harb dan Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan berhala Lata. Setelah mereka masuk Islam, Rasulullah SAW menunjuk Utsman bin Abdul As sebagai amir bagi mereka, meskipun Utsman adalah orang yang paling muda di antara mereka. Yang demikian itu karena Utsman lah yang paling rajin belajar ilmu agama dan mempelajari Al-Quran. Jadi pokoknya utusan-utusan siapapun yang paling rajin dan mempelajari Al-Quran dan ilmu agama, dia nanti dianggap menjadi pemimpin. Ketika mereka hendak pulang, Rasulullah SAW mengutus Abu Sufyan dan Mughirah bin Syu'bah bersama mereka. Sampainya di Taif, Mughirah ingin supaya Abu Sufyan yang lebih dahulu masuk. Abu Sufyan menolak dan berkata, masuklah, kamu berhadapan dengan kaummu. Abu Sufyan menunggu di Zulhadmi. Saat memasuki ruang penyimpanan berhala, Mughirah menaikinya dan menghancurkannya dengan kapak besar. Dia di sekitarnya Bani Mughith berjaga-jaga kalau Mughirah diserang seperti Urwah. Kaum wanita Taif keluar seraya menjerit-jerit dan menangisinya gara-gara berhalanya dibunuh ya, dihancurkan. Setelah berhala itu dihancurkan, Mughirah mengambil harta dan perhiasan yang ada di situ dan menyerahkannya kepada Abu Sufyan. Terakhir di situ ada Syekh rahimahullah menjelaskan pelajaran penting dari perang Taif. Di antara pelajaran penting
yang dapat diambil dari peristiwa perang Taif adalah bolehnya berperang di bulan-bulan haram dan bahwa keharaman telah dinasakh. Karena tadi nah kan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Juga tidak boleh membiarkan sehari pun tempat-tempat tauhid dan kesyirikan setelah mampu untuk menghancurkannya. Nah, kalau sudah mampu langsung dihancurkan. Rasulullah kan mampu, makanya Rasulullah nggak kasih apa mereka untuk mengagungkan Lata sehari pun. Nah, pokoknya harus dihancurkan. Sebab itu adalah syiar kekafiran dan kemungkaran yang paling besar. Nah, demikian pula halnya hukum prasasti yang dibangun di atas kuburan yang dijadikan sesembahan selain Allah. Demikian juga dengan bebatuan dan pepohonan yang diagungkan, dicari berkahnya dan dinazari. Dan masih banyak lagi yang serupa dengan Lata dan Uzza atau lebih besar dari kemusyrikan yang dikerjakan di dekatnya dan dengannya. Tidak seorang pun dari pemilik Tauhid ini yang meyakini bahwa mereka bisa menciptakan, memberikan rezeki, dan mematikan dan menghidupkan. Hanya saja bahwasannya mereka melakukan di sana apa yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka, orang-orang musyrik hari ini di sisi tagut mereka, maka mereka telah mengikuti jalan orang-orang sebelum mereka, kemusyrikan telah menguasai hati sebagian besar orang karena merebaknya kejahilan dan tersembunyinya ilmu, juga tersebarnya taklid, sehingga yang ma'ruf dianggap mungkar dan mungkar dianggap ma'ruf, yang sunnah dianggap bid'ah dan yang bid'ah dianggap sunnah. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang seperti itu dan yang tua pun menjadi pikun di dalamnya. Bendera-bendera telah roboh, Islam benar-benar terasing. Akan tetapi akan selalu ada sekelompok dari umat Nabi Muhammad SAW yang komitmen kepada kebenaran dan memerangi orang-orang musyrik dan ahli bid'ah sampai Allah mewarisi bumi dan siapa saja yang ada di atasnya, dan dialah sebaik-baik pewaris. Juga hendaklah iman mendistribusikan harta yang telah dikumpulkan oleh para penyembah prasasti itu di medan jihad dan demi kemaslahatan kaum muslimin. Begitu juga tanah wakafnya didistribusikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, kalau misalkan kita bisa menghancurkan tempat-tempat kesyirikan dan di sana ada ibarat kata tabungan buat orang-orang yang menyembah, kita gunakan untuk kaum muslimin. Nah, wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.